Hai semuanya, balik lagi ke YouTube channel aku dan di sini aku ada Amanda di sana lagi main. Jadi kalau misalnya sesekali ada suara dia harap maklum, dan di video kali ini lebih ke sharing atau curhat atau mengeluarkan opini atau pendapat aku juga tentang video yang saat ini lagi banyak diperbincangkan, lagi viral di dunia perdietan. Ada beberapa orang yang aku ikutin sudah cukup lama, cuman aku lebih kayak di belakang layar, lebih kayak silent follower. Salah satunya itu adalah Yulia. Jadi dia adalah, kalian pasti udah tahu karena memang namanya cukup besar dan followersnya juga cukup banyak, di YouTube juga subscribernya banyak gitu. Dia adalah orang yang memberikan informasi tentang diet, mengedukasi, dan informasi yang dia share itu nggak yang sekedar oh kalian begini begini enggak, tapi menggunakan resource atau sumber yang benar-benar bisa dipercaya. Dan aku ikutin dia, dan belakangan ini kalian pasti tahu kalau dia tuh share videonya di Instagramnya lewat IGTV. Kalian boleh cek, aku tadi udah tonton semua videonya itu dan ngerasa bener-bener banget apa yang dia bilang itu bener banget. Jadi ini tentang ketidaksetujuannya dengan diet artis yang bener-bener lagi viral karena memang berhasil, testimoninya seperti ini, bla 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 segala macam gitu ya. Ini mungkin bakalan aku bahas di video yang berbeda juga. Aku nggak baca bukunya, tapi aku cek beberapa videonya yang tentang dietnya itu seperti apa dan kenapa bisa berhasil segala macam. Nanti aku bakalan share di video yang berbeda. Informasi atau video yang aku dengerin dari videonya si Yuli, aku bener-bener setuju banget dengan apa yang dia bilang. Gak soal si dietnya ini, tapi mindset kita. Kebanyakan orang Indonesia itu yang masih terlalu fanatik banget, terus dibilangin ngeyel, terus apalagi ya, jujur kasihan gitu. Jadi aku mau share berdasarkan pengalaman aku ya. Jadi ini aku mulai aktif di YouTube, di Instagram. Belakangan aku nggak ngepost karena memang lagi sibuk dengan kesibukan sendiri, di workout atau lifestyle dari bisa dibilang sekarang ke setahunan lah kurang lebih. Karena kalau nggak salah aku mulai nge-share perjalanan story si perubahan tubuh aku itu habis lahiran, terus perutnya aku tuh bener-bener buncit banget. Aku melakukan olahraga yang bener-bener memperbaiki core aku dulu sehabis melahirkan. Nah, karena ini aku share foto perubahan tubuh aku ke grup olahraga, terus itu ternyata banyak banget responnya, dan akhirnya aku memberanikan diri untuk share informasi tersebut. Terus adalah yang namanya grup. Nah, itu tadi grupnya itu namanya itu langsing lagi setelah melahirkan. Sekarang aku tambah dengan diet sehat dan langsing lagi setelah melahirkan. Mungkin ke depan juga bakalan ditambah lebih dirubah lagi namanya lebih umum atau general gitu, aku nggak tahu. Tapi berjalannya waktu kadang ada hal-hal yang kita pikir oh mungkin bisa dirubah, mungkin ini lebih baik segala macam gitu. Nah, intinya aku mulai nge-share tentang workout aku, terus olahraga, makannya kayak gitu di sosial media, baik di YouTube ataupun di Facebook group. Nah, sekarang bisa dibilang udah setahunan lah ya aku share informasi-informasi seperti ini. Yang aku sedihkan adalah di grup aku itu cukup banyak orang, tapi pertanyaan yang di-share atau yang ditanyakan atau kadang komentar yang aku baca itu bener-bener orang-orang yang masih knowledge-nya itu bener-bener gimana ya kalau dibilang, bukannya ngerasa aku orang yang knowledge-nya paling tinggi atau paling banyak atau segala macam, bukan, tapi bener-bener nggak tahu apa-apa gitu, nggak membuka diri untuk belajar, untuk mengedukasi diri. Padahal sekarang zaman internet apa aja bisa kita akses di internet, Google, YouTube, bahkan di grup-grup Facebook kayak gitu. Kalau kita mau kasih waktu, kasih diri kita untuk bener-bener membuka diri lah, kasih waktu untuk belajar, jangan malas gitu ya. Nah, aku berkali-kali share sama suami bilang kayak gini, gila ya, di grup aku sekarang ada anggota sekian-sekian, terus masih ada muncul pertanyaan atau pernyataan yang bilang aku udah nggak makan nasi begini-begini, atau aku kalau malam udah nggak makan nasi, atau muncul lagi yang aku udah lama nggak makan nasi tapi kok BB-nya nggak turun segala macam. Yang itu bener-bener pertanyaan dan pernyataan orang-orang yang pengetahuan dietnya itu belum ada sama sekali gitu. Jadi
nggak tahu, seharusnya bukan soal si nasinya, bukan si tepungnya, bukan si minyak atau si gulanya, tapi gimana yang konsumsi kita makan itu apa, terus kondisi atau kalorinya sebanyak apa, nutrisinya seperti apa, banyak hal, nggak cukup sekedar si nasinya yang nggak dimakan atau si tepungnya yang nggak boleh dimakan, nggak gitu. Jadi bener-bener pengetahuan diet atau knowledge-nya kebanyakan di grup itu bener-bener yang aduh, kayak Yulia bilang gemes gimana gitu. Aku ngerasain hal yang sama. Aku bilang kayak gini sama suami, kadang aku pengen nyerah gitu kan. Sebenarnya poin pengennya aku share di sosial media, lebih aktif nge-share kayak gini, karena aku bener-bener pengen banget apa ya, kita orang yang mendengarkan videonya aku atau apa ya, yang tadinya nggak tahu bisa jadi tahu, kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengedukasi diri kita, jadi lebih bener gitu, lebih baik gitu. Dengan mengedukasi diri kita, kita pun bakalan memberikan dampak atau efek yang lebih teredukasi juga ke sekeliling kita. Kebayang nggak kalau aku nggak tahu apa-apa soal diet, terus misalnya aku bilang lah, aku nggak makan nasi aja pokoknya bisa berhasil kurus gitu kan. Terus aku sampein lah sama tetangga aku, terus tetangga aku percaya, ikutin, terus yang satunya lagi ikutin ke sebelahnya lagi, semuanya gitu. Jadi yang nggak benernya ini makin banyak gitu. Nah, aku pengen dengan share di sosial media berdasarkan pengalamannya aku, terus knowledge-nya aku juga gitu, makin banyak orang teredukasi dengan edukasi yang benar, pengetahuan yang benar, nggak cuman sekedar ya kayak Yulia bilang, oh iya karena aku berhasil aja karena kayak gini, enggak gitu. Tapi memang benar-benar ada research-nya, ada base-nya, udah ada studinya, ada faktanya lah gitu loh. Jadi nggak cukup dengan statement abal-abal yang dikeluarkan apalah seseorang gitu loh. Jadi itu jadi motivasi aku, pengen banget dengan kita adanya, apalagi kayak ke workout aku belakangan ini, atau aku pengen image-nya aku itu lebih kayak apa ya, seorang ibu atau mama gitu di rumah, yang walaupun mungkin sibuk gitu ya, tapi tetap bisa punya gaya hidup sehat, menjaga tubuhnya. Aku pengen punya image yang seperti itu gitu. Dan dengan aku share seperti itu, aku juga pengen di luar sana banyak ibu-ibu yang pengetahuannya lebih juga, lebih tahu, lebih membuka diri untuk lebih belajar dan punya apa ya, mindset juga untuk jadi ibu yang sehat, pola makannya sehat, gaya hidupnya sehat, positive thinking, knowledge-nya apa, open minded gitu. Dan itu yang pengen aku sampaikan lewat sosial media. Sayangnya nggak segampang itu, kadang ketemu dan greget banget ketemu sama yang bener-bener apa ya, pengetahuannya bener-bener yang dibilang rendah banget, di bawah banget, nggak ada pengetahuannya sama sekali. Kadang kita yang ya ampun, ini masa nggak tahu, ya ampun masa ditanyakan seperti ini gitu. Terus waktu aku share sama suami, terus suami bilang kayak gini, ya itulah gunanya ada elu gitu. Kalau misalnya elu nge-share ke orang-orang yang udah pintar, yang udah punya pengetahuan lebih, bahkan udah apa ya, ya misalnya kayak Yulia atau dokter gizi atau apalah yang luar sana, mereka memang bener-bener mengedukasi, kasih ilmu karena mereka punya base, punya pengetahuan, punya apa ya, banyak pengalaman atau sources atau sumber yang benar-benar mereka share. Jadi mereka udah punya pengetahuan yang nggak mungkin aku kasih tahu, oh kalian harus seperti ini, kalau harus seperti ini gitu. Jadi memang orang-orang yang apa, punya share atau orang-orang yang punya pengetahuan dan punya story pengen di share gitu, pasti ke orang-orang yang di bawahnya gitu. Karena dengan nge-share kayak gitu sama-sama belajar gitu lah, sama-sama menyampaikan, oh kayak gini yang benernya harusnya seperti ini gitu. Cuman ya itu dia tantangannya, kita kebanyakan mayoritasnya itu masih bener-bener yang malas, pengen yang instan, pengen yang cepet gitu. Jadi aku di sini nge-share opini aja. Aku bukan orang yang oh aku udah ahli dalam soal diet atau soal olahraga segala macam, enggak. Aku berkali-kali juga bilang di grup, aku aja orang yang masih belajar. Nggak ada istilah oh aku sekarang udah punya tubuh yang perfect seperti yang aku mau, enggak. Tapi justru aku dari hari ke hari nggak pernah puas. Aku pengen
knowledge yang aku update. Aku pengen tubuhnya aku itu bener-bener gimana ya, bisa lebih baik lagi gitu. Kalau kemarin targetnya mungkin yang dari perut buncit bisa lebih rata lagi, oke, tercapai. Terus habis perutnya rata, aku nggak pengen BB aku kayak gini, aku mau naikin BB aku lagi, ototnya lebih naik. Dan kalian kalau ikutin story atau video-video yang aku share di grup atau di YouTube, kalian pasti tahu gitu, kalian boleh cek. Dan bukan karena aku soal dari pengalaman aku bisa seperti ini terus kalian harus ikutin aja, enggak. Berkali-kali juga di grup atau di video aku di YouTube aku share soal diet, dan itu semua nggak cuman yang seperti ini aku sampaikan karena gini-gini dari pengalaman aku, enggak, tapi aku udah banyak banget membaca. Jadi bisa dibilang ya, kalau aku tuh di rumah aja ya sama anak aku, apalagi corona kayak gini, banyak tempat yang tertutup, lockdown memang di sini, dan akses keluar itu terbatas banget untuk tempat main kayak gitu-gitu, tempat belanja gitu. Jadi aku jarang banget keluar, dan lebih ke kadang main ke taman, tapi kalau dingin kayak gini juga masih yang winter gitu, jadi nggak memungkinkan bisa aktif di luar, karena sebenarnya aku orang yang lebih senang aktif atau main di luar gitu. Nah, banyak banget waktu aku manfaatkan untuk nonton, untuk membaca, untuk dengerin video. Setiap aku lari keluar rumah atau jogging gitu, atau jalan santai aja untuk ngecapai goal aku harian, aku berapa step sehari gitu, aku bakalan pasangin ini aku headset aku, dengerin podcast di rumah. Aku sambil masak, aku bakalan pasangin podcast. Aku bakalan sambil malam nih nunggu waktu tidur atau kita lagi istirahat, kita bakalan nonton informasi, video-video tentang workout, tentang gimana sih tubuh kita. Pokoknya bener-bener mengedukasi diri. Jadi aku pengen kalian yang nonton video ini, karena mungkin judulnya lebih catchy banget, karena lagi hits banget sekarang topiknya ini, dan kalian nyampe ke channel aku dan udah nonton sampai sejauh ini, karena kebanyakan orang kadang cuma nonton di awal, nggak menarik, skip langsung gitu. Jadi kalau kalian udah nonton sampai sejauh ini dan kalian mungkin masih baru di dunia perdietan, masih baru tahu dan pengen merubah pola hidup sehat, kita sama-sama belajar. Jadi nggak ada istilah yang aku udah hebat banget, udah tahu banget, atau si A, si B udah yang paling ahlinya. Enggak. Karena apa? Karena science, studi atau research atau apapun lah pengetahuan di dunia ini, informasi nggak cuma diet, tapi soal makanan, gizi, segala macam. Itu dari hari ke hari bakalan update, bakalan ada yang berubah. Karena apa? Ya bisa dilihat keadaan bumi sekarang juga berubah. Kalau dulu kita nggak ada processing food, tapi sekarang udah banyak processing food. Dengan begitu ada banyak hal juga berubah. Yang tadinya kandungan makanan di brokoli misalnya dulu bener-bener yang pure dari tanahnya, itu kandungan nutrisinya masih yang tinggi. Sekarang itu serba chemical, serba buatan, ya pasti kandungannya juga berbeda. Jadi dari waktu ke waktu pengetahuan ini bisa berubah, sources dari study atau penelitian itu bisa berubah dari waktu ke waktu. Tapi aku mau kalian yang misalnya masih baru, coba kasih waktu, instead of dengerin podcast yang cuman ngebahasin orang lain atau ngebahas yang menurut aku so what gitu, terus buat apa ngebahas itu gitu. Lebih baik nonton atau dengerin podcast yang mengedukasi diri kita, yang bener-bener kita tahu, oh iya ya, yang ternyata selama ini aku nggak tahu ini, terus jadi bisa tahu gitu. Jadi kasih waktu untuk bener-bener belajar, jangan maunya yang instan. Karena di grup aja aku bakalan sering banget terima gimana ya dietnya untuk langsingin perut, cara diet yang cepetnya itu seperti apa, ini prosesnya berapa lama, pengen yang instan. Dan berkali-kali aku udah selalu jawab, sebenarnya jawabannya itu simple banget. Perhatikan pola makannya, terus sadar aja gitu, tanya jujur ke diri sendiri, makannya seperti apa sih. Kalau kalian tahu makanannya bener-bener yang berminyak, tinggi gula segala macam, ya wajar gemuk. Cemilannya makanan diproses mulu, ya wajar gemuk. Kalau kalian makannya wajar-wajar aja, nasi makan, sayur makan, ikan makan, terus kalian gemuk banget, ya nggak mungkin gitu. Jadi
secara nggak perlu studi, nggak perlu research pun, kalau logikanya kita jalan gitu ya, dari kenapa kita bisa gemuk, apa sih yang salah, kita pasti bisa mikir jujur aja sama diri sendiri gitu. Dan sebenarnya jawabannya itu aja, dan merubah pola hidup lebih sehat, terus bisa konsisten, tahu aktivitas fisik kita seperti apa, yang kita konsumsi seperti apa, itu aja. Mau siapapun diet atau influencer lewat sosial media yang kalian tahu di YouTube atau di Instagram, intinya sih itu aja. Cuman gimana ya kita menyampaikan harusnya itu yang seperti ini gitu, dengan orang-orang yang bener-bener terlalu fanatik, yang nggak mau membuka diri, taunya A ya udah A gitu loh, percaya aja A gitu, nggak mau membuka diri untuk apa ya, terima pengetahuan lain, terus wawasan lain, dan mau belajar gitu loh. Jadi nggak cuman yang mau yang insannya aja, caranya seperti apa gitu. Bisa aja aku bilang, oh makan ABCD gitu, tapi ternyata di tempat kalian nggak ada makanan ABCD. Atau konsumsi A aja gitu, tapi ternyata kalian alergi sama A, kan nggak bisa. Jadi kita bener-bener butuh waktu untuk mengenali diri kita sendiri, butuh waktu untuk mengedukasi kita diri sendiri, dan dengan kita edukasi diri kita sendiri, tahu diri kita, tahu lingkungan kita, kita bisa adaptasikan, menyesuaikan itu semua, dan kita lakukan, dan itu yang bakalan bisa berhasil mencapai dietnya kita atau goal yang kita mau. Jadi nggak cuman ke dietnya aja turun BB, tapi mau bentuk badannya mungkin, atau mau gedein ototnya, mau naikin BB-nya, atau apalah goal kalian di diet atau di goal apapun lah, yang nggak cuman perdietan. Tapi kalau ada kalian bisnis kalian apapun, pasti kan kalian harus logika, terus banyak pengetahuan, banyak dengerin pengalaman yang lain yang udah tahu, yang udah berpengalaman gitu. Itu kan semuanya logika aja gitu. Semuanya di kehidupan ini kita jalan aja logika berpikirnya, itu pasti kita bisa berhasil. Aku ngomongnya udah kemana-mana, cuman ini kayak lebih share aja juga, curhat aja. Jadi kalau misalnya kalian yang masih baru, kayak aku bilang tadi, kasih waktu untuk belajar, jangan malas, jangan mau yang instan-instan aja. Dan kalau kalian yang udah mampir ke channel aku ini, siapapun mungkin masih baru, dan kalian udah lama juga di diet, udah punya pengetahuan juga soal diet, kayak yang aku bilang tadi, kita sama-sama belajar. Nggak ada istilah yang siapa yang lebih wow, lebih hebat, pastinya sama-sama belajar. Karena dari hari ke hari ilmu atau pengetahuan atau apalah yang informasi yang ada di sekitar kita ini bisa berubah, sama kayak teknologi. Dari hari ke hari ada aja yang terbaru, ada aja yang update. Jadi pengetahuan juga kayak gitu. Jadi kita sama-sama belajar, dan kita punya pengetahuan yang baik, dan pengalaman kita sama-sama bisa share ke yang lain, ke lingkungan kita gitu. Walaupun ya jujur emang greget banget kalau ketemu sama orang yang aduh kok dia nggak tahu apa-apa ya, kok kasarnya aduh kok nggak tahu banget, on banget sih, aduh kok gitu aja nggak bisa, aduh gimana sih gitu. Bener-bener yang greget banget gitu. Aku sering banget kalau misalnya aku share informasi yang jelas-jelas itu bermanfaat banget, itu nggak bakalan, ya mungkin berapa persen lah mau nonton gitu, tapi selebihnya nggak menarik untuk ditonton gitu, nggak pengen mengedukasi diri, nggak pengen tahu gitu. Tapi coba kasih judul yang ekstrim, coba kasih apa ya, hint yang bener-bener wow gitu, walaupun sebenarnya nggak sesuai, buka aja, pasti langsung orang tuh share aja, langsung cepet banget gitu. Jadi apa yang bisa dilihat mayoritasnya kita itu seperti itu. Dan aku kemarin sempat bilang sama karena memang suami aku bener-bener yang paling ya tempat aku share lah semuanya gitu, karena memang dia juga orang yang di fitness, di olahraga juga gitu. Kita sama-sama orang yang di healthy lifestyle, bener-bener memperhatikan gaya hidup kita, makan, tidur, istirahatnya itu, dan geraknya itu bener-bener kita perhatikan banget. Dia ngerti banget kalau aku share sesuatu. Sementara kalau aku misalnya ada teman yang lain, atau ada temen juga lah gitu, walaupun temen deket, tapi karena memang bukan di bidang yang sama, nggak sejalan, jadi percuma kadang share hal-hal kayak gini gitu. Jadi memang suami tempat aku share kayak gitu. Terus aku pernah bilang kayak, kayaknya pengen nyerah deh, share-share kayak gini buat apa juga gitu. Karena ya aku sendiri di sini punya kesibukan, punya goal atau hal-hal yang lain yang bisa aku kerjakan gitu. Jadi kadang nge-share online kayak gini tapi nggak ada manfaatnya, nggak memberikan manfaat, nggak ada orang yang orang kayak nggak tertarik untuk dengar gitu, kayak rasanya aduh apa sih gitu, kayak
ngapain sih aku buang-buang waktu, kadang kayak gitu. Terus kadang aku ngerasa kayak kayaknya aku mendingan switch channel aku ke bahasa Inggris aja gitu. Tapi cuman ngerasa kayak aduh, kayaknya kalau untuk channel yang bahasa Inggris udah banyak banget yang informatif dan apa ya, kalau aku perhatikan ya yang channel-channel yang bahasa Inggris atau orang-orang Western atau pokoknya bukan yang orang kita Indonesian gitu ya, mereka tuh lebih banyak yang aku perhatikan ya di grup juga, karena aku banyak gabung ke grup. Kalau misalnya pertanyaan mereka soal diet, soal makanan, soal apapun itu bener-bener yang kayak pertanyaan itu lebih berbobot gitu loh, lebih yang udah berpengetahuan gitu loh. Jadi nggak cukup dengan ngejawab sesimpel banget, karena ya pertanyaannya tuh udah cukup tinggi yang ditanyakan gitu. Sementara kalau dari yang di Indonesia pertanyaannya kadang sesimpel itu, dan kayak secara logikanya aja kita gampang banget kasih jawaban gitu loh. Tapi aku tetap kayak pengen bisa kasih dampak yang positif, jadi kayak berusaha untuk oke, kayaknya gak apa-apa deh, coba deh bertahan di share begini bahasa Indonesia. Justru karena selama ini mungkin kita terkendala juga bahasa, mungkin gak semua orang bisa bahasa Inggris, baik itu yang mungkin di kampung atau pendidikannya juga mungkin terbatas, jangankan bahasa Inggris, bahkan kita banyak banget juga yang bahasa Indonesianya aja masih belum yang lancar gitu. Jadi bener-bener masih yang bahasa daerah ada banget kan. Jadi mungkin dengan kayak gitu akses kita juga masih kurang ke internasional. Nah jujur aku ngedengerin podcast, aku semuanya itu yang source untuk fitness, untuk olahraga, untuk vlog, untuk apapun yang berhubungan dengan lifestyle, terus resep, terus apapun lah yang keseringan aku tonton, itu semuanya source-nya bener-bener yang bahasa Inggris. Jadi source-nya itu bener-bener yang lebih apa ya, oh iya bener, mereka juga kasih bukti, mereka kasih sumbernya dari mana, hasil penelitiannya di mana gitu. Jadi bener-bener yang detail banget, bener-bener deep banget ngebahas sesuatu, dan kita di Indonesia masih kurang banget hal-hal begitu. Memang udah ada beberapa gitu, tapi masih kurang seimbang dibanding berapa banyaknya kita orang-orang di Indonesia, dan juga pengetahuan kita yang masih bener-bener di bawah banget. Jadi untuk mengajak ini naik gitu ya, naik kelas lah, lebih tinggi, lebih open, lebih apa ya, masih susah, mindsetnya itu masih susah. Jadi bener-bener butuh waktu banget, dan apa ya, kayak harus memang sabar untuk bisa mengedukasi dan kasih informasi, share informasi yang bener-bener lebih update, lebih bermanfaat, dan yang bener gitu loh, bukan yang cuman share tapi yang beneran lo share informasi kayak gitu loh. Terus aku senang kalau misalnya kayak ada kayak Yulia, terus ada beberapa lah YouTuber atau Instagram atau influencer kalian bilang, atau influencer kita bilangnya, yang memang kasih informasi yang edukatif, yang bener-bener oh iya ini bener loh gitu. Tapi sebaliknya ada juga orang-orang yang memang udah terkenal, udah jadi influencer, mereka tuh masih aja lebih mengutamakan apa ya, produk, lebih mengutamakan market lah, lebih keuntungan pribadi lah, daripada tujuan mengedukasi dan bisa kasih informasi yang jauh lebih bermanfaat. Nah terus yang berikutnya lagi soal diet atau defisit kalori, itu juga aku udah berkali-kali bilang, dan aku bahkan pernah share di YouTube juga video aku, aduh jangan sampai deh makan di bawah apa 1000, di bawah BMR-nya kalian jangan, karena negatif side-nya itu aduh pokoknya cari deh informasinya di internet banyak banget. Jadi jangan sampai kayak gitu. Aku udah berkali-kali bilang kayak gitu juga sebelumnya, dan aku juga berkali-kali tegaskan, makan itu bukan yang oh nggak boleh ABCD, harus makan ABCD, enggak gitu loh. Kita ya hidup kan buat kita nikmatin. Jadi kalau kalian punya rule diet kayak gitu, oh cuman makan ABCD aja mau sampai berapa lama gitu, jadi selama hidup kalian nggak boleh makan nasi gitu, atau nggak boleh makan carbs lagi, tepung, mie atau apalah, padahal kan yang paling enak itu carbs gitu loh. Cuman ya itu dia ya, memang butuh waktu untuk kita belajar untuk bisa menerima sesuatu gitu. Karena aku sendiri pun ya pernah di posisi yang melakukan diet gila, yang aduh nggak masuk akal gitu.
Tapi dengan kasih waktu, mau belajar, mau membuka diri untuk pengetahuan atau ilmu yang lainnya, kita juga lebih berwawasan, lebih open minded. Oh iya, ini bener nggak ya, boleh nggak ya, bisa difilter, bisa lebih tahu gitu. Tapi kalau kita nggak tahu apa-apa, lah ada yang bilang A, langsung aja A, oh iya A gitu loh. Jadi semoga video ini bermanfaat. Itu aja, kayaknya ini ceritanya juga aku cukup panjang, padahal cuman kayak share gini. Dan thank you buat kalian yang udah nonton, dan kalau kalian masih baru di channel aku, welcome. Dan kalian boleh subscribe. Aku jarang-jarang bilang subscribe. Itu dia video kali ini. Thank you for watching. Bye.